Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Puspita Ramadhani dengan NIM 2019 004041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Aliran-aliran filsafat dalam matematika. Saya berkelompok dengan Ika Wulandari dengan NIM-nya 2019 004063. Pada bagian pertama, itu ada pendahuluan. Pada masa sebelum adanya filsafat matematika, untuk mengatasi terjadinya kontradiksi, salah satu caranya adalah dengan melenyapkan sumber penyebab terjadinya kontradiksi tersebut. Kemudian, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein dan sophia, yang artinya cinta dan kebijaksanaan. Filsafat matematika dapat dikatakan sebagai refleksi terhadap hidup matematika yang mengakibatkan hadirnya pertanyaan dan jawaban tertentu. Filsafat matematika bersifat pragmatik eklektik, artinya perbedaan aliran filsafat tidak harus menimbulkan perang senjata seperti yang terjadi pada perbedaan mazhab politik, tetapi cukup diselesaikan dengan perang pena, polemik, dan berwacana. Dalam mempelajari filsafat, terutama terhadap aliran-aliran filsafat dalam matematika ini sangat bermanfaat, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan filsafat dan matematika, mengetahui karakteristik matematika, dan mengetahui aksioma matematika. Kemudian ada kajian pustaka, bagian A ada hubungan filsafat dan matematika. Seperti yang diungkapkan oleh Brumfield dalam Octaviandi, bahwa pada awal peradaban Yunani, filsafat adalah penelaahan dari semua cabang pengetahuan. Menurut Wahyudi, mengemukakan hubungan antara matematika dan filsafat adalah upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita, dan keduanya lahir di Yunani kuno, serta mengalami transformasi penting di sana. Matematika adalah suatu studi kasus yang penting bagi filsuf. Filsafat matematika berperan menyediakan landasan atau fondasi pengetahuan matematis yang sistematis dan yang secara absolut dapat melindungi landasan tersebut dari berbagai macam kontradiksi dan paradok dalam kaitannya dengan kebenaran matematis. Soekardjono, tahun 2000. Agar matematika menjadi satu, utuh dan terpadu, maka keberadaan filsafat matematika menjadi perlu dan mutlak harus ada. Yang bagian B ada karakteristik matematika. Itu nomor 1, memiliki objek kajian yang abstrak. Objek matematika adalah objek mental atau pikiran, oleh karena itu bersifat abstrak. Objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah adalah fakta, konsep, operasi atau skill, dan prinsip. Kemudian, nomor 2, mengacu pada kesepakatan. Fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Fakta merupakan kesepakatan atau permufakatan atau konvensi. Kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Yang nomor 3, ada berpola pikir deduktif. Matematika mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma atau postulat, definisi, sifat-sifat, dalil-dalil atau rumus-rumus, dan penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Nomor 4, ada konsisten dalam sistemnya. Matematika memiliki berbagai macam sistem. Sistem dibentuk dari prinsip-prinsip matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan, namun dapat pula dipandang lepas atau tidak berkaitan.
Sistem yang dipandang lepas misalnya sistem yang terdapat dalam ajaran dan sistem yang terdapat dalam geometri. Nomor 5, ada memiliki simbol yang kosong dalam arti. Matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika. Nomor 6, memperhatikan semesta pembicaraan. Karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. C. Aksioma matematika. Yang pertama ada sejarah. Euclides dari Iskandaria menulis presentasi aksioma yang pertama pada geometri Euclides dan teori bilangan. Banyak sistem aksiomatik yang dikembangkan pada masa 100 tahun ke-19. Kegiatan matematis telah mengembang secara benar dalam Mesir lawas, Babilonia, India, dan Cina. Yang kedua ada klarifikasi aksioma. Itu ada material berfaedah, unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah terkenal. Kemudian resmi berfaedah unsur-unsur yang dikosongkan dari guna, tetapi sedang memungkinkan hal benar unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa. Selang lain sedang bermaknanya, kata, atau, dan sebagainya dalam logika. Diformalkan berfaedah, semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari ruang lingkup sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan sebagai simbol belaka. Nomor 3 ada macam-macam sistem aksioma. Itu ada 2, istilah tak terdefinisi dan istilah terdefinisi. Nomor 4 ada contoh penggunaan aksioma. Seringkali suatu ruang lingkup dapat diterangkan latar belakangnya. Misalnya adalah ruang lingkup gabungan dua himpunan. Tujuan menggabungkan dua himpunan adalah agar proses himpunan gabungannya semakin banyak. Agar tujuan ini tercapai, syarat keanggotaannya harus diperlemah. Kemudian ada pembahasan. Hasil dan pembahasan ini dari penelitian terhadap aliran-aliran filsafat yang telah dibahas pada kajian pustaka terdapat 3 poin penting yang dibahas, diantaranya 1. Hubungan filsafat dan matematika. Hubungan filsafat dan matematika merupakan salah satu yang saling berkaitan. Seiring waktu dan perkembangan matematika, cakupan matematika makin meluas. Dalam hubungan matematika dan filsafat ini, maka dibagilah bidang-bidang filsafat matematika. Pembagian berikut ini telah sistematis, yaitu yang A ada epistemologi matematika, tujuan pengetahuan dalam hal ini adalah matematika. Yang kedua ada ontologi matematika. Yang C ada metodologi matematika. Yang D ada logical struktur atau struktur logika. Yang E ada implikasi etis tentang penerapan matematika ilmiah. Nomor 2 ada karakteristik matematika. Di antaranya nomor 1 itu objek yang dipelajari abstrak. Kemudian yang kedua kebenaran berdasarkan logika. Yang ketiga pembelajaran secara bertingkat dan kontinu. Yang keempat ada keterkaitan antara materi yang satu dan yang lainnya. Yang kelima menggunakan bahasa simbol. Yang keenam diaplikasikan di bidang ilmu lain. Nah, nomor 3 ada aksioma matematika. Itu kata aksioma tersebut juga dimengerti dalam matematika. Akan tetapi aksioma pada matematika itu bukan berarti proposisi yang terbukti dengan sendirinya, melainkan suatu titik awal dari sebuah sistem logika. Kemudian ada kesimpulan. Itu filsafat matematika berperan menyediakan landasan atau fondasi pengetahuan matematis yang sistematis dan yang secara absolut dapat melindungi landasan tersebut dari berbagai macam kontradiksi dan paradoks dalam kaitannya dengan keberadaan matematis. Kemudian, agar matematika menjadi satu utuh dan terpadu, maka keberadaan filsafat matematika menjadi perlu dan mutlak harus ada.
Kemudian secara umum karakteristik matematika ada 6. Itu ada memiliki objek kajian abstrak, mengacu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, konsisten dalam sistemnya, memiliki simbol yang kosong dari arti, dan memperhatikan semesta pembicaraan. Dalam aksioma matematika ada sejarah, klasifikasi aksioma, macam-macam sistem aksioma, dan contoh penggunaan aksioma. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.